pemirsa, apa kabar? Masih sehat? Tentunya dong. Ketemu lagi di Talkation, Talking Education for Action. Di episode kali ini kita akan sama-sama membicarakan satu fenomena yang sedang terjadi di perkotaan. Kira-kira apa ya? Tahu nggak sih, selama masa pandemik ini, warga kota merasa bosan. Dan akhirnya banyak dari mereka yang melakukan kegiatan di luar rutinitas mereka sendiri. Nah, hari ini kita akan sama-sama membicarakan hal tersebut bersama satu narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Mau tahu siapa dia? Lihat cuplikannya yang berikut ini. Apakah kamu salah satu orang yang suka bersepeda selama pandemi? Atau yang ikut belajar bercocok tanam sendiri di rumah? Antusiasme masyarakat dalam bersepeda akhir-akhir ini sangat tinggi, bahkan menyebabkan angka kecelakaan ikut naik. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan kontroversial seperti membuat peraturan menteri soal keselamatan pesepeda. Kebijakan tersebut tentunya dibuat berdasarkan perilaku masyarakat beberapa waktu terakhir. Transportasi dan tata letak wilayah kota dapat mengindikasikan sebuah kota yang ideal. Lantas, apa saja indikator sebuah kota dikatakan ideal? Kami akan membahasnya bersama Nikmah Mahnuna, seorang dosen perencanaan wilayah dan kota, yang juga akan membahas tentang rancangan ibu kota baru Indonesia yang dikatakan sebagai kota yang ideal. Seperti apa sebenarnya kota yang bisa disebut sebagai kota yang ideal? Dan apa saja impact fenomena pesepeda yang marak selama pandemi dan tren urban farming yang kian menjadi lifestyle masyarakat terutama di kota-kota besar? Saksikan penjelasan selengkapnya hanya di Talkation, Talking Education for Action. Sudah lihat cuplikannya? Jadi beliau merupakan salah satu dosen dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Amikom Yogyakarta. Telah hadir bersama saya, di sebelah saya, Ibu Nimah Mahnuna. Halo Ibu. Halo. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini Bu, kita akan membicarakan mengenai fenomena yang sedang terjadi di perkotaan selama masa pandemi ini. Nah, sebelum kita membahas panjang mengenai apa fenomenanya, ini kan kita berbicara tentang perkotaan, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri, sebetulnya daerah atau suatu wilayah begitu disebut kota itu karena apa, Bu? Mungkin ada alasannya disebut kota atau ada syarat-syaratnya daerah menjadi sebuah kota gitu, Bu? Ya, oke. Kota. Nah, tentunya ketika melihat sebuah kota, ketika dengar sebuah kota, itu punya kondisi yang berbeda dengan sebuah desa. Konsentrasi dari people yang pertama atau kita sebut sebagai penduduk kota. Kemudian yang kedua adalah aktivitas. Jadi sebuah kota itu selalu punya aktivitas yang beragam, nggak cuma satu atau dua, bahkan bisa pusat perdagangan, pusat transportasi, pusat bisnis, dan apapun. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu pusat transportasi. Kalau kita melihat definisi secara undang-undang ya, kota itu merupakan suatu area di mana kegiatan utamanya adalah bukan pertanian. Oh, bukan pertanian. Ya. Itu secara kasat mata sangat jelas terlihat, oh ini adalah sebuah kota. Ya. Nah, tapi selain itu ada aspek penting yang harus kita lihat ketika kita bicara kota, yaitu sebuah tempat yang merupakan konsentrasi dari 3 aspek. Yang pertama adalah people atau penduduk kota, kemudian yang kedua adalah aktivitas. Jadi kota itu pasti punya aktivitas yang beragam, dan yang ketiga adalah transportasi. Karena ketika kita melihat sebuah kota, biasanya ada berbagai macam moda transportasi untuk tadi memenuhi semua aktivitas yang ada di kota untuk pergerakannya. Semisal satu daerah dia disebut kota, tapi pergerakan dari masyarakat atau warganya itu tidak terlalu banyak gitu, Bu. Itu apakah masih bisa disebut kota, Bu? Nah, walaupun pergerakannya tidak banyak, ketika di kota tersebut ekonomi ya terutama ya itu selalu dihasilkan, selalu tergenerate, terus kemudian aktivitas beragam, karena kalau kondisi saat ini kan ya teknologi kan udah mulai
banyak diaplikasikan ya. Ya, pasti di sini tetap ada pergerakan walaupun kondisinya sangat minimal. Betul. Nah, karena sebuah kota kalau tidak ada pergerakan itu kayak kurang maksimal. Iya. Peran dari kota tersebut kurang bisa terlihat. Seperti itu. Nah, tadi berbicara mengenai teknologi juga pergerakan, Bu. Berarti di sini adalah moda transportasi merupakan teknologi yang bisa membantu warga kota untuk bergerak. Berarti di sini transportasi berpengaruh terhadap suatu kota. Apakah kota tersebut disebut ideal atau tidak? Nah, itu gimana, Bu? Bisa dijelaskan nggak mengenai transportasi sebagai penunjang kota ideal? Ya, oke. Tentunya ya, kan tadi aspek utama dari kota kan salah satunya adalah transportasi. Nah, sebelum kita menuju apakah transportasi ini sangat berperan penting dalam sebuah kota ideal, kita bisa cek dulu nih kota ideal itu yang seperti apa sih. Nah, sebuah kota ideal itu tentunya harus mengikuti urban agenda. Dalam hal ini dunia itu punya 3 agenda yang harus diwujudkan sebuah kota yang ideal. Yang disebut adalah pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan ini punya 3 aspek penting. Yang pertama adalah dari sisi ekonomi, yang kedua adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah sosial. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika sebuah kota itu terus melakukan pembangunan menuju kota yang ideal. Betul. Nah, Bu, di sini ada salah satu artikel menyebutkan bahwa ibu kota baru kita akan menjadi ibu kota yang ideal. Nah, menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri deh, kota ideal nanti di ibu kota baru ini bagaimana gitu? Ya, ibu kota baru. Nah, ini kalau kita lihat planningnya ya, dari sisi perencanaannya itu membuka sebuah lahan yang masih kosong. Betul. Jadi kita bisa sebut sebagai ini adalah ibu kota baru karena benar-benar di-create, diciptakan. Betul. Nah, kemarin juga sempat ada baca-baca sedikit mengenai desainnya, dan desainnya ini saya rasa cukup bagus banget karena tadi memperhatikan banyak aspek, baik dari sisi arsitekturnya, kemudian dari sisi teknologinya, dari pengaturan spasial, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya, untuk menjadi sebuah kota yang ideal dalam ibu kota baru ini harus yang pertama smart. Jadi kota tersebut smart. Bagaimana sebuah ibu kota baru ini mampu menerapkan berbagai macam teknologi dalam hal ngelola kotanya itu. Betul. Nah, bagaimana sebuah smart city bisa diciptakan? Tentunya di dalamnya adalah ada banyak sekali aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang diantaranya yang pertama adalah inovasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau inovasi di kota untuk smart city itu bagaimana, Bu? Nah, inovasi kan adalah sesuatu yang baru. Yang terus dimunculkan untuk bisa diaplikasikan. Betul. Nah, inovasi ini tentunya dihasilkan oleh diaplikasikan. Betul. Nah, inovasi ini tentunya dihasilkan oleh manusia dengan kreativitasnya, dengan talent-talentnya. Nah, kalau kita tarik ke sebuah rencana ibu kota baru, berarti ada hal yang harus dimuat nih. Bagaimana sebuah ibu kota baru ini bisa mengenerate sebuah inovasi. Nah, salah satunya tentunya adalah butuh alokasi untuk pusat dari inovasi. Betul. Atau kita sebut sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadi sebuah kota harus bisa mewadahi talent atau warganya tadi ya, Bu, untuk berinovasi. Nah, melihat dari ibu kota baru sendiri, Bu, apakah sudah mewadahi? Saya rasa belum ya, tapi di sini saya belum tahu apakah dari tim kajian tersebut sudah mengkaji ulang atau belum. Yang pasti untuk bisa tadi menuju kota yang ideal, smart city, tentunya perlu sekali untuk mengalokasikan ruangnya untuk pusat inovasi dari talent-talent kreatifnya, dari penduduknya itu sendiri. Betul, Bu. Ibu kota baru ini kan akan menjadi sebuah smart city, Bu. Nah, tentunya ibu kota baru ini akan menjadi kota yang ideal daripada kota-kota di Indonesia lainnya. Dengan adanya teknologi yang ada di ibu kota baru, Bu, apakah akan mengubah tata kelola kota sendiri, Bu? Ya, tentu, pasti. Karena dengan adanya teknologi ya, sebuah kota itu akan lebih mudah mengelola. Betul. Nah, jadi teknologi di sini kaitannya dengan smart city.
teknologi bukan sebuah tujuan, tapi dia merupakan sebuah alat untuk mempermudah dalam mengelola kota. Kaitannya dengan smart city, misalnya nih kita menyediakan berbagai macam sensor di ruang publik untuk apa? Misalnya untuk melihat, oh ini kondisinya banyak kendaraan nggak ya? Macet nggak ya, seperti itu. Terus kemudian misalnya nih, ternyata dari suhu udara di kota ini sudah melebihi batas dari yang polusi misalnya. Nah ini bisa dicek dari tadi keberadaan fungsi dari adanya teknologi tersebut. Jadi perkembangan teknologi sendiri memang penting ya Bu ya. Tapi nanti dulu Bu, setelah yang satu ini tetap di Talkation, Talking Education for Action. Sebuah kota itu tidak bisa berdiam diri aja. Dia harus terus hidup. Dengan adanya tadi talent yang terbuka, mereka berinteraksi, otomatis itu akan mengenerate sebuah ide. Dalam hal ini sepeda, berarti tantangannya adalah bagaimana sebuah kota mampu memfasilitasi para pesepeda untuk bisa bersepeda dengan aman, dengan selamat. Nah, seperti itu. Urban farming. Nah, ini sebuah konsep ya kalau di tata kota ya, bagaimana sebuah kota, karena kan tadi kota aktivitas utamanya bukan pertanian, tapi ini justru jadi tren para warga mencoba belajar urban farming, bercocok tanam di lingkungan kota di mana areanya sempit. Ya, karena kan urban farming di sini kan untuk menciptakan sebuah ketahanan pangan. Nah, jadi dari sisi ekonomi ini juga berperan.